Mari kita mulai pembahasan tentang entropi dengan membahas terlebih dahulu ketidaksamaan Clausius. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas tentang mesin Calor serta pernyataan Kelvin Planck dan Clausius. Dan kita akan menggunakannya untuk menurunkan ketidaksamaan Clausius tersebut. Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa proses akan berlangsung pada arah tertentu. Arah perubahan ini berhubungan dengan perubahan harga entropi, sehingga hukum kedua termodinamika berkaitan dengan entropi. Untuk menjelaskan konsep hukum kedua termodinamika, mari kita lihat gambar pada slide ini, yang menampilkan sebuah kombinasi antara siklus reversibel dari heat engine dengan sistem yang terdiri dari piston silinder. Siklus reversibel mesin Calor mendapat energi dQr dari reservoir bertemperatur tinggi TR dan melepaskan energi dQ ke sistem yang digambarkan sebagai sebuah perkakas piston silinder. Siklus reversibel ini menghasilkan kerja sebesar dWref, sedangkan sistem piston silinder menghasilkan kerja dWsys. Sistem yang akan kita analisis secara termodinamika adalah sistem yang dibatasi oleh garis-garis titik-titik yang di dalamnya termasuk siklus reversibel beserta sistem piston silinder seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Menurut hukum ke-1 termodinamika, E in min E out sama dengan delta EC seperti yang diperlihatkan pada persamaan 1 di sini. Dalam kasus di atas, energi yang masuk ke sistem adalah dQr, sedangkan energi yang keluar dari sistem adalah kerja Wref ditambah Wsys. Dan delta EC menyatakan perubahan energi di dalam kombinasi siklus dan sistem setelah dan sebelum proses. Dengan memasukkan unsur-unsur energi tersebut ke dalam persamaan 1, maka persamaan 1 dapat ditulis menjadi persamaan 2, yaitu dQr dikurangi dWref ditambah dWsys sama dengan dNEC. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kerja total kombinasi siklus dan sistem tersebut adalah dWc sama dengan dWref ditambah dWsys, sehingga persamaan kekekalan energi untuk sistem di atas menjadi persamaan 3, yaitu dWc sama dengan dQr min dEc. Jika kita asumsikan mesin Calor pada sistem di atas merupakan mesin Calor yang reversibel, maka sesuai dengan skala Kelvin berlaku hubungan QR per TR sama dengan Q per T, atau dQr sama dengan TR per T kali dQ, seperti yang dituliskan pada persamaan 4 ini. Jika kita masukkan persamaan 4 ini ke persamaan 3, maka kita akan peroleh persamaan 5 berikut ini, yaitu dWc sama dengan TR per T kali dQ dikurangi dE. Dan jika kita integrasikan, maka akan kita peroleh persamaan 6 berikut, yaitu Wc sama dengan integral dari TR per T kali dQ dikurangi integral dari dE. Jika sistem tersebut harus mengalami siklus, maka perubahan energi dalam akan sama dengan 0, atau integral dari dEc sama dengan 0. Sehingga persamaan 6 berubah menjadi persamaan 7, yaitu kerja gabungan dari kombinasi siklus dan sistem Wc sama dengan integral TR dibagi T dikali dQ. Jika kombinasi siklus dan sistem tadi kita anggap mengalami siklus, maka siklus tersebut dapat digambarkan sebagai siklus seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping ini. Pada siklus ini, terlihat bahwa energi masuk adalah QR, sedangkan energi keluar adalah Wc. Dan karena kombinasi siklus dan sistem ini merupakan siklus, maka perubahan energi dalam sama dengan 0, sehingga Wc sama dengan QR. Seperti yang tertulis pada persamaan 8 ini, yaitu Wc sama dengan QR, di mana Wc ini adalah integral dari TR dibagi T kali dQ, seperti yang tertulis pada persamaan 7 di slide sebelumnya.
Jika kita perhatikan gambar di samping tersebut serta persamaan 8, maka jika WC itu lebih besar dari 0, berarti energi dari reservoir temperatur tinggi yaitu QR semuanya diubah menjadi kerja WC, yang berarti sistem di atas melanggar pernyataan Kelvin Planck dan ini tidak bisa diterima. Tapi jika WC itu lebih kecil atau sama dengan 0, tidak melanggar pernyataan Kelvin Planck. Dan karena harga TR itu selalu besar dari 0, maka persamaan 7 berubah menjadi WC sama dengan integral dari TR dibagi T kali dQ yang harus lebih kecil atau sama dengan 0. Karena TR adalah temperatur absolut yang nilainya selalu lebih besar dari 0, maka integral dari dQ per T lah yang harus lebih kecil atau sama dengan 0, seperti yang dinyatakan pada persamaan 9 ini. Persamaan 9 menyatakan bahwa integral dari dQ per T harus lebih kecil atau sama dengan 0. Persamaan inilah yang disebut sebagai ketidaksamaan Clausius. Q yang dimaksud pada persamaan 9 ini di atas adalah kalor yang ditransfer dari reservoir temperatur tinggi ke sistem atau Qnet. Integral dQ per T lebih kecil atau sama dengan 0 ini disebut sebagai persamaan ketidaksamaan Clausius. Tapi jika dQ per T itu lebih kecil dari 0, maka proses yang terjadi adalah proses yang irreversible. Sedangkan jika dQ per T, integral dari dQ per T itu sama dengan 0, maka prosesnya adalah proses yang reversible.